Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sob, berjumpa lagi di channel YouTube Niki Dwi Septiawan Official. Nah sob, di video kali ini saya mau membuat video ke sebuah bangunan kelenteng khusus umat ibadah agama Konghucu ya, yaitu bangunan kelenteng bersejarah ya, namanya kelenteng Gyeongbyo. Kelenteng tersebut konon itu terdapat ada sebuah patung ya, patung boneka perjuangan lawan Lasem. Nah sob, kayak apa sob ya bangunan kelenteng bersejarah tersebut ya. Mari kita langsung ke sana. Oke, let's go sobat, langsung kita berangkat. Nah oke sob, kali ini kita sudah sampai ya di bangunan kelenteng Gyeongbyo, yaitu kelenteng bersejarah yang ada di Lasem. Jadi lokasi kelenteng ini berada di samping pintu gerbang masuk desa Babagan ya, desa Babagan Lasem. Kalau ke sana ya ke desa Babagan ya, berarti di sini kawasan ini kawasan rumah pecinan ya, pecinan yang ada di daerah Lasem Rembang. Oke sob, mari kita masuk ya ke dalam kelentengnya. Nah nanti saya bercerita ya di dalam sebuah kelenteng. Oh ya sob ya, sebelum kita mau ke sebuah kelenteng, kita harus wajib menjaga etika ya. Soalnya ini bangunan kelenteng ini tempat ibadah khusus umat agama Konghucu ya. Nah, dan di sana ada itu ya sob ya, Tentara Raden Panji Margono. Oh ya itu tuh patung Raden Panji Margono ada di sana sob ya. Nanti kita masuk. Oke. Ini dia bangunan kelentengnya dilengkapi dengan CCTV ya. Oke. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak. Amit. Nah oke sob ya, kita sudah berada di depan bangunan kelenteng. Ini kita bisa lihat ya, terdapat ada lukisan dari apa ini? Tembok ya? Asli dari pendirinya ini. Oh asli. Oh dari pendirinya ini. Oh iya, ini bisa lihat ya. Tulisan ya, ini lukisan cerita-cerita ya ini. Cerita-cerita. Nah itu ada kapal. Ya ini asli pendiri sini sob, kelenteng Gyeongbyo. Pendirinya ini. Orang sekarang udah Isya. Oh iya. Ada karpet ya? Oh ya tidak apa-apa ya. Nah ya, banyak sob ini. Jadi bangunan kelenteng ini kadang sering digunakan untuk kegiatan sob ya, seperti kegiatan Imlek ya, tahun baru Cina itu, khusus agama Konghucu. Ya. Nah oke. Jadi kelenteng Gyeongbyo ini merupakan salah satu ya tempat peribadatan umat Tridharma yang lokasinya berada di daerah Lasem, yaitu tepatnya di kota Rembang, provinsinya Jawa Tengah. Sebagai kota awal ya pendaratan masyarakat Tionghoa di mana ini di Kiong ya. Kelenteng ini memiliki keistimewaan karena dibangun untuk menghormati 3 pahlawan yang ada di Lasem, yaitu Tan Kewi, Oi Ingkat, dan Raden Panji Margono.
Sehingga kelenteng di Gyeongbyo dianggap sebagai satunya kelenteng yang ada di Indonesia yang memiliki kongco pribumi ya. Penghormatan Raden Panji Margono sebagai dewa oleh komunitas Tionghoa di Lasem dapat disebut unik di seluruh Indonesia selain menjadi bukti persahabatan leluhur kedua komunitas. Selain Gyeongbyo masih terdapat beberapa kelenteng lain yang memuja pahlawan budaya beretnis non-Tionghoa. Meskipun tidak dipuja sebagai kongco, misalnya kelenteng Tridharma Weleri yang memiliki Rupang, Baron Skeder, dan Sintek Bio yang memiliki altar untuk Raden Mas Imam Sujono. Nah, jadi sejarahnya ini terdapat ada tiga versi ya. Ntar aku tak masuk ya. Versi yang ke-1 adalah untuk penghormatan dua pahlawan terkenal dari dinasti Ming 1368 sampai 1644 ya. Yaitu Chen Shiqian dan Huang Daozu. Margatan merupakan bahasa Hokkien untuk Chen Hanzi, sementara Oi adalah bahasa Hokkien untuk Huang. Nah, versi yang kedua, kelenteng Gyeongbyo dibangun untuk menghormati kegagah beranian dua orang leluhur etnis Tionghoa di daerah Lasem, yaitu Tan dan Oi. Kedua merupakan dua Tionghoa pertama yang mendarat di Lasem dari Fujian ya. Kemudian versi yang terakhir ketiga ini, versi ketiga yang paling populer, kelenteng ini dibangun untuk menghormati tiga pahlawan Lasem yang menghadapi Belanda VOC ya pada tahun 1741 sampai 1750 ya, yaitu Tan Kewi, Oh In Kiat, dan Raden Panji Margono. Jadi dua versi sebelumnya bisa jadi diangkat untuk menutupi alasan sebenarnya pembangunan kelenteng Gyeongbyo, karena kelenteng ini dibangun pada tahun 1780 ya, saat Belanda masih menguasai negara Indonesia. Belanda dapat dipastikan tidak akan membiarkan pembangunan kelenteng Gyeongbyo jika mengetahui alasan pembangunan yang sebenarnya, karena dikhawatirkan dapat membangkitkan kembali semangat perlawanan penduduk Lasem. Nah, oke sob, dan di sana itu ada sob patung pahlawan Tan Kewi dan Oi In Kiat ya, yang dibangun oleh itu ya sebuah meja altar ya sebagai tanda penghormatan. Nah, oke sob, kita ke situ. Nah, itu dia patungnya dua beliau ya, dua orang beliau itu ya. Kalau makam siapa sob ya, Oh In Kiat itu makamnya itu berada di puncak Gunung Bugel ya, puncak Gunung Bugel yang letaknya berada di desa Waru Gunung Pancur. Sedangkan Raden Panji Margono itu makamnya itu berada di desa Dorokandang ya. Jadi kalian bisa ziarah ke sana ya, ke makam tersebut ya. Tapi kalau ke makam siapa ya, Oh In Kiat, itu harus hati-hati sob. Soalnya kalau hujan itu medannya itu agak sulit ya. Soalnya itu letaknya berada di atas puncak Gunung Bugel Waru Gunung Pancur. Nah, jadi harus hati-hati, dikhawatirkan ya kalau hujan gini ya takutnya ada ular sob di sana. Ya yang penting harus hati-hati lah. Oke. Sini aja ya. Oh iya. Gak boleh deket ya. Sita Sumai. Nah sob, ini dia merupakan patung boneka
Tan Kewi dan Oh Ingkiat ya, sebagai tanda penghormatan ya. Jadi kita harus lihat dari sini aja sob ya. Yang penting gambarnya itu di zoom. Nah oke sob ya, kita lanjut ya ke patung boneka Raden Panji Margono yang kini makamnya itu berada di desa Doro Kandang ya. Kita lewat sini. Nah oke sob, ini merupakan boneka patung Raden Panji Margono ya. Ini berada di samping kelenteng ya, tepatnya itu di luar. Nah ini dia Raden Panji Margono, pahlawan Lasem yang beliau makamnya itu berada di desa Doro Kandang. Nah ini dia boneka Raden Panji Margono, dan ini kita bisa lihat terdapat ada sajen ya, sajen di meja altar. Nah pada tahun 1740 ya, masyarakat Tionghoa di Batavia melakukan pemberontakan melawan pemerintahan Belanda. Pemberontakan etnis tersebut mempengaruhi hampir seluruh Pulau Jawa ya. Meskipun akhirnya ditekan oleh VOC Belanda, kota Lasem sendiri menjadi basis terakhir pemberontakan pada peristiwa itu. Etnis Jawa di Tionghoa bekerja sama ya. Nah kemudian Raden Panji Margono putra Tejokusumo yang kelima, yang menjabat sebagai Adipati Lasem pada tahun 1714 sampai 1727, mengikat tali persaudaraan dengan Mayor Oh Ingkiat yang menjabat sebagai Adipati Lasem. Nah, mengganti ayahnya dengan gelar Tumenggung Widyaningrat. Kedua juga mengangkat sumpah persaudaraan dengan Tan Kewi, seorang pengusaha serta ahli kungfu di Lasem. Nah, pada saat terjadi pengungsian besar-besaran etnis di Tionghoa di Batavia pada tahun 1741 ya, ketiganya sepakat untuk mengangkat senjata memberontak terhadap VOC. Kemudian mereka bergabung dengan para pejuang Tionghoa lain yang berkumpul di Tanjung Welahan, serta mendapat bantuan pasukan pribumi ya, atas restu Pangku Buwono yang kedua. Pertempuran merambat dari Juwana hingga Rembang dan kemudian akhirnya sampai ke Semarang sob. Ya Allah, ini Belanda kok jahat amat ya, ini Belanda ini sampai ke Semarang sob. Nah oke, lanjut ya. Meskipun pada awalnya berhasil menguasai sebagai wilayah Semarang ya, pasukan gabungan Jawa Tionghoa terdesak mundur setelah pasukan VOC di Semarang memperoleh bala bantuan ya. Karena kekalahan tersebut, Pangku Buwono II mengalihkan dukungannya kepada VOC, sehingga menyebabkan istananya di Kartasura diserang dan dikuasai oleh pasukan pemberontak. Ya Allah, semua tanah direbut sob oleh Belanda. Kejam sekali Belanda zaman dulu sob. Semoga kejadian ini tak terulang lagi sob. Semoga ya yang penting Indonesia ini sekali merdeka tetap merdeka ya. Oke, lanjut ya. Pada tahun 1742 ya, pasukan yang dipimpin ketiganya kembali menyerang Rembang dan Juwana. Setelah kemenangan Rembang, pasukan VOC yang sudah mengadakan persiapan berhasil malah mengalahkan mereka di Juwana. Bahkan pada tanggal
5 November 1742 saat melawan selat antara Ujung Watu dan Pulau Mandalika. Armada kapal Tan Kewi ditembaki oleh bom meriam sob. Astaga, bom meriam ganas banget sehingga membuatnya gugur bersama pasukan yang ia pimpin. Sisa pasukan melarikan diri kembali ke Lasem setelah datang bantuan VOC dari Tuban Jawa Timur sob. Pada tahun 1750 Raden Panji Margono, Mayor O Ingkiat dan Kiai Ali Badawi kembali mengobarkan peperangan dengan Belanda. Namun pertempuran kali ini juga berhasil dimenangkan oleh Belanda. Panji Margono gugur sob di Karangpace ya, gugur ya di daerah Narukan. Sementara O Ingkiat gugur di Desa Nglayur Lasem, tepatnya di Desa Gedong Mulyo ya, tepatnya di pantai itu. Gugurnya O Ingkiat. Tepatnya di Lasem bagian utara. Berarti di sana sob ya, utara di pantai Gedong Mulyo itu ya Desa Nglayur. Masya Allah. Aduh, darah kejam banget ini Belanda ya. Untuk menghargai jasa kepahlawanan Tan Kewi, Panji Margono dan O Ingkiat, masyarakat Tionghoa di Lasem membangun kelenteng Gyeongbyo sebagai monumen peringatan. Nah, ketiganya dihormati sebagai kongco dan dibuat rupangnya untuk diletakkan di atas altar. Berarti ini ya sob ya, altar, meja altar itu ya, yang ada sajennya itu ya, sajen berupa buah-buahan, apel ya, buah pir ya. Ini ada dupa juga. Jadi sebagai monumen ya, peringatan ya atas penghormatan ya oleh jasa pahlawan Lasem. Kemudian rupang O Ingkiat dan Tan Kewi diletakkan berdampingan dan disebut dengan nama Tan Oe Jin Sian Seng menurut dialek Hokkien ya. Sementara rupang Raden Panji Margono diletakkan pada altar khusus yang terpisah. Nah, berarti di sini sob ya, tepatnya ini di luar ya, di samping kelenteng ini tepatnya di luar. Kalau Tan Kewi dan O Ingkiat itu di dalam kelenteng sana sob ya. Jadi berdampingan ya, bebarengan ya. Nah, tanggal pembangunan kelenteng Gyeongbyo ini sudah tidak diketahui lagi ya. Menurut para sesepuh warga Tionghoa, lokasi kelenteng pada awalnya berada di Jalan Raya. Selanjutnya dipindah ke lokasi yang sekarang di Jalan Babagan Lasem. Kelenteng ini dipugar pada tahun 1915. Wow. Berarti 1915 itu masih era kolonial sob ya. Dipugar ya. Jadi zaman dulu itu belum ada semen ya sob ya. Kalau zaman dulu itu ya dipugarnya itu menggunakan sari tebu ya. Jadi kelenteng ini dibangun pada tahun 1780 ya. Indonesia merdeka pada tahun 1945. Ya tidak hanya isop, ya tidak hanya itu sob ya. Sorry ya. Tidak hanya itu ya sob ya. Di awal kemerdekaan ya pada tahun 1946 ya, 1947. Dulu itu masih ada pemberontakan lagi sob, dulu itu. Perang pemberontakan selain Belanda ya. Namanya itu perang pemberontakan Perang Ratu Adil, DITII, PKI, sama perang apa lagi ya, Andi Agis dulu di awal periode kemerdekaan itu. Ya sesudah tahun 1945, 1946, 1949 ya, itu masih ada perang pemberontakan lagi sob ya. Jadi kemungkinan dulu ini yang meninggal ini banyak sob ya dulu ya. 1745
41 ya. Nah. Ya ini semoga kejadian ini tidak terulang lagi ya sob ya, kejadian ini. Yang penting Indonesia selalu tetap merdeka ya. Tetap merdeka, cinta tanah air, satu bangsa, satu bahasa sob ya. Oke sob, itu tadi cerita mengenai sejarah kelenteng Gyeongbyo yang terletak berada di desa Babagan Lasem. Oke sobat, semoga cerita ini bermanfaat ya.
Nah, oke sob ya. Cukup sekian ya di video kali ini. Kita sudah berkunjung ke sebuah kelenteng ya, kelenteng yang bernama Gyeongbyo ya, yang ada di Kecamatan Lasem ya. Kali ini saya mau pamit pulang, undur diri ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Ya buat semuanya ya. Jangan lupa ya untuk mengklik subscribe, like dan share. Oke sob. Saya Niki Dwi Septiawan. Terima kasih banyak. Bila topik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sob.